Terdakwa kasus korupsi perizinan lahan, Surya Darmadi, menjalani sidang vonis pada hari Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Surya, alias Apeng, sepanjang tahun 2003 sampai tahun 2022. Surya diketahui sudah 3 kali mengajukan panggilan Kejaksaan Agung usai penetapan dirinya sebagai tersangka. Berikut perjalanan kasus Surya Darmadi hingga menjalani sidang vonis. Kronologi kasus. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 sampai tahun 2008, Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan, IUP, kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, serta PT Panca Argo Lestari, PT Palma I, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, berharap majelis hakim memutus vonis nantinya secara proporsional, sebab, menurut dia, kasus yang menjerat kliennya tidak layak naik ke pengadilan sebab sudah diakomodasi UU Cipta Kerja. Dakwaan yang dipersoalkan Kejaksaan Agung adalah mengenai kawasan kehutanan, tapi permasalahan soal hal itu sudah diakomodasi UU Cipta Kerja, kata dia pada Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Dakwaan yang dipersoalkan Kejaksaan Agung adalah mengenai kawasan kehutanan, tapi permasalahan soal hal itu sudah diakomodasi UU Cipta Kerja, kata dia pada Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Surya alias Apeng, sepanjang tahun 2003 sampai tahun 2022. Surya diketahui sudah 3 kali tak mengajukan panggilan Kejaksaan Agung usai penetapan dirinya sebagai tersangka. Surya juga dijerat pasal tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun rupiah. Surya juga sebelumnya telah ditetapkan tersangka kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hasil penyidikan menyebut Surya Darmadi menyuap mantan Gubernur Riau, Anas Mamun, sebesar 3 miliar rupiah melalui gulat medali emas Manurung. Surya Darmadi serahkan diri. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan kronologi penyerahan diri Bos Duta Palma, Surya Darmadi. Dia mengatakan penyerahan diri ini bermula dari surat menyurat antara Kejaksaan Agung dengan pihak Surya Darmadi. Hari ini kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD, kata Burhanuddin di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Dia menceritakan pihak Surya Darmadi mengirimkan surat tentang rencana menyerahkan diri. Surat itu kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi oleh pengacara Surya, Junifer Girsang kepada Kejaksaan Agung. Burhanuddin mengatakan Surya terbang dari Taiwan menggunakan penerbangan China Airlines C1761. Surya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian tim kami melakukan penjemputan, kata Burhanuddin. Aset Surya Darmadi yang disita. Kejaksaan Agung menyita berbagai aset milik Surya selama proses penyidikan. Sejumlah aset yang disita diantaranya 2 hotel di Bali dan 1 helikopter. Penyidik juga menyita 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau dan Jambi. 6 pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Jambi, Riau dan Kalimantan Barat turut diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Di Jakarta, Kejaksaan menyita 3 apartemen dan 6 bangunan yang ditaksir bernilai ekonomi tinggi dari Surya alias Apeng. Selain itu, penyidik juga menyita beberapa rekening bank berisi uang 5,1 triliun rupiah, 11,4 juta dolar dan SIN 646 dolar ribu. Kejaksaan memperkirakan total nilai aset yang disita tersebut berjumlah 17 triliun rupiah. Dituntut seumur hidup.
Pada persidangan tanggal 6 Februari tahun 2023, Surya Darmadi dituntut penjara seumur hidup dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 78,8 triliun rupiah. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, ujar jaksa penuntut umum seperti dikutip dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Menghukum pidana penjara terhadap terdakwa Surya Darmadi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan, tambahnya. Jaksa juga membebankan Surya Darmadi untuk membayar uang pengganti atas perekonomian negara sebesar 73,9 triliun rupiah. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar 4.798.706.951.640 rupiah dan 7.885.857.036 dolar Amerika Serikat dan kerugian perekonomian negara sebesar 73.920.690.300.000 rupiah dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tutur jaksa. Berikut ini daftar kerugian negara akibat Surya Darmadi. 1. Memperkaya Surya Darmadi 7.593.068.204.327 rupiah dan 7.885.857.036 dolar Amerika Serikat, atau bila dikurskan saat ini adalah 117.460.633.962,94 rupiah, yang totalnya berarti adalah 7.710.838.839 rupiah. 2. Merugikan keuangan negara 4.798.706.951.640 rupiah dan 7.885.857.036 dolar Amerika Serikat, atau bila dikurskan saat ini adalah 117.460.633.962.094 rupiah, yang totalnya berarti adalah 4.916.165.585.602 rupiah. 3. Merugikan perekonomian negara 73.920.690.300.000 rupiah. Bila semuanya dihitung, totalnya adalah 86.486.326.723.891 rupiah. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.